Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah GBI Eklesia Taman Palem. Haleluya, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat-Mu yang kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau datang memuji menyembah-Mu Yesus. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan, layakkan kami. Kiranya Engkau yang hadir dimanapun kami berada. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami pada hari Minggu yang dahsyat ini. Terima kasih Bapa yang siap memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yeay. Haleluya. Kita mau bawa sukacita kita di hadapan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mau nyatakan bahwa kita telah diberikan kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan setiap musuh kita. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama kita mau nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau nyatakan lebih sungguh pujian ini, amin. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Sama-sama katakan, ku pakai kuasa dan Raja Mulia.
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama kita mau serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, haleluya. Yeay, kita semua percaya Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Dia telah berikan kuasanya atas setiap kita untuk menaklukkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan lebih sungguh pujian ini. Sama-sama kita mau serukan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lebih sungguh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau selalu memuji kekuatan, kebesaran Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau nyatakan Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang selalu ada untuk kami. Bersama-sama kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, Kau selalu ada. Kau selalu menyediakan setiap yang kami perlukan. Kau selalu merancangkan yang baik bagi kami. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Kau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan Kamu selalu tenang di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku. Yes, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yes Tuhan, mereka mau selalu tenang bersamamu Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kamu selalu tenang di dalam-Mu Tuhan, dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Kamu selalu percaya dan bersandar kepada-Mu Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada hari ini. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Janjinya adalah iya dan amin bagi kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami selama ini, kita percaya pasti kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita, yaitu sesuatu di luar daripada pemikiran-pemikiran kita, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Terpuji nama Tuhan, saudaraku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu Bapa.
atas segala pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya segala keadaan ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, terutama di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, tanpa sepengetahuan-Mu. Dan kami percaya Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami semengenal jalan Tuhan, biar kami semengenal kasih Tuhan, sehingga kami dapat melewati semua ini Tuhan. Kami percaya tangan-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup. Sementara kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati, berkati hamba, berkati semua yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Hikmat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk lebih berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, merupakan kekuatan bagi hidup kita, saudaraku. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan ini adalah bagian daripada doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia mati ataupun sebelum Dia menderita di atas kayu salib. Rasul Yohanes adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia menulis doa ini, saudaraku. Kalau saya melihat, saya baca, saudaraku yang kekasih, ini adalah bagian terakhir. Saya baca, saya pelajari doa ini, saudaraku. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di sini Tuhan Yesus berdoa kepada jemaat, agar jemaat itu bersatu. Yang kedua, agar Allah Bapa melindungi dia atau semua murid-murid dan orang-orang percaya dari si jahat. Dan yang selanjutnya juga berbicara tentang kesatuan. Itu kesatuan antara Tuhan Yesus dengan Bapanya, dan kesatuan antara jemaat dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dikatakan di sana, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini berbicara tentang suatu kesatuan. Saudaraku yang kekasih, di dalam doa Tuhan Yesus di sini, di dalam ayatnya yang ke-24, dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini adalah doa Tuhan Yesus.
Doa adalah suatu kerinduan. Saya percaya di sini kita dapat melihat ada sesuatu pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Kenapa sampai Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya? Agar dikatakan di sini supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Saya terima di dalam hati saya bahwa karena Allah menciptakan manusia itu dengan memberikan kehendak bebas, saudaraku yang kekasih. Allah tidak memaksa manusia itu untuk dekat kepadanya. Justru Tuhan mau kesadaran kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, mau bersama-sama dengan Tuhan. Dari sini saya renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, maka saya ambil suatu kebenaran dari sini, yaitu melekat dengan Tuhan. Berbicara tentang melekat, berarti ada dua bagian. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah Dia rindu kita mendekat. Dia rindu kita menyatu dengan Dia, saudaraku yang kekasih. Melekat itu bisa diartikan juga, saudaraku, sebagai kokoh. Kata kokoh, saudaraku. Kokoh di sini bisa juga dikatakan bahwa dia kuat, teguh, tidak goyah, tetap melekat, saudaraku. Sama seperti lem. Kalau lem, saudaraku yang kekasih, dua sisi, maka kita lihat di situ ada yang melem, sehingga ada suatu kesatuan. Nah, jadi yang satu dilem merekat, ini artinya menyatu, saudaraku yang kekasih. Nah, contohnya adalah kalau kita mungkin menuju kepada suatu tempat, di tengah jalan tiba-tiba ada angin yang kencang datang. Sebagai orang yang pengen selamat, saya percaya kita pasti akan mencari suatu tempat perlindungan. Mungkin di tempat itu ada pohon sebagai pegangan kita agar kita jangan terbawa oleh angin yang kencang, tekanan angin tersebut. Maka kita sebagai orang yang perlu pertolongan, kita merangkul pohon tersebut. Artinya kekuatan kita adalah untuk merangkul pohon tersebut. Masalah kekuatan angin, yang menahan kekuatan angin itu adalah pohon tersebut. Permasalahannya adalah kalau pohon itu tumbang, berarti kita akan terseret oleh tekanan angin tersebut. Demikianlah artinya di sini adalah kokoh, melekat. Melekat dengan Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, apapun yang terjadi, saudaraku. Mari kita belajar melekat dengan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa corona seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, saudaraku. Di tengah-tengah kebelumpastian. Kapan akan berakhir? Ada cara hidup yang baru atau yang disebut dengan new normal. Saya percaya untuk kita bisa keluar, bisa melewati semua pergumulan ini, kita harus melekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3, yang hatinya teguh
kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di saat kita mau melekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di saat orang teguh, di saat orang memegang Tuhan, di saat orang melekat dengan Tuhan, Allah berjanji akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu untuk meneguhkan hati kita bahwa Tuhan akan bekerja, bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara yang kekasih. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita akan terbawa oleh arus tekanan yang begitu besar pada saat ini, saudaraku. Dan saya percaya banyak juga orang yang lemah imannya pada saat ini. Dan saya percaya juga bahwa menjadi orang percaya tidak diukur sebagai sedalam apa pengetahuannya tentang firman. Sebagai orang percaya tidak diukur sejak dia begitu lama sebagai orang Kristen. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah sejauh mana dia membuka hati kepada Tuhan, sebagaimana dia melekat dengan Tuhan. Kelekatan itulah sebagai kekuatan kita untuk melakukan firman Tuhan, saudaraku. Karena dasarnya dalam hidup kita sebagai orang manusia tidak kuat, tidak mampu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman. Karena kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk tetap mengharap kepada janji-janji Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan ini, banyak hal yang kita hadapi. Ada orang yang membuat kita kecewa, saudaraku. Kita merasa melakukan yang benar, yang baik, tapi orang lain tidak mengerti kemampuan kita, saudaraku. Mereka kecewa. Atau sebaliknya juga kita mengharap kepada orang, kepada anak, kepada teman sekerja untuk melakukan apa yang lebih baik, tapi mereka tidak menghargai. Hal-hal seperti ini punya potensi untuk kita membuat kecewa. Kita membaca berita di koran ataupun di televisi atau di media sosial, banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Ataupun ada tawaran-tawaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Hal-hal seperti ini sering mengganggu, menyeret kita untuk kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang melekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru membuat orang itu tidak kecewa, membuat orang itu tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan mengasihi orang itu, mendoakan orang itu, mengampuni orang itu. Karena apa? Karena di dalam diri orang itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Para murid-muridnya mengalami terpaan, penderitaan, ditolak. Tetapi murid-murid Tuhan waktu bersama-sama dengan Yesus dan setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka tetap setia
melayani Tuhan, memberitakan Injil. Apapun yang terjadi, saudaraku yang kekasih, kenapa mereka bisa mampu melakukan itu? Karena mereka membuka hati. Kekuatan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka, tetapi Allah oleh Roh-Nya membuat kekuatan itu nyata di dalam setiap kehidupan murid-murid Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau mengiring Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudaraku yang kekasih. Tetapi Allah memberikan anaknya Yesus Kristus. Kita kenal dia di dalam daging pada saat 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Dan sekarang oleh Roh-Nya yang kudus meneguhkan hidupnya di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Itu merupakan kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah dasarnya, saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan, yaitu melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus ini. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sini adalah, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya, hanya jika kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat juga bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan kepada Abraham. Abraham dalam perjalanan hidupnya, Tuhan menolong dia waktu di Mesir. Di saat dia mau mempersembahkan Ishak, Tuhan menjadikan seekor domba, saudaraku. Dan kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Demikian juga bangsa Israel, saudaraku. Bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang melihat kemuliaan Allah selain daripada bangsa Israel, saudaraku. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di saat mereka mau bersama-sama dengan Tuhan. Para murid-murid juga, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi pada saat itu, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, suatu saat kita sudah tahu ceritanya, saudaraku. Suatu cerita di mana Tuhan Yesus di dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba angin topan datang menerpa mereka. Dikatakan firman Tuhan, Yesus ada di dalam buritan. Dikatakan di sana lagi tertidur. Murid-murid dan orang banyak berusaha untuk menimba air itu dari perahu mereka, agar mereka jangan tenggelam. Untung mereka teringat ada Yesus di dalam perahu itu, saudaraku. Mereka membangunkan Yesus. Setelah Yesus bangun, apa yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus? Biasanya yang pertama itu sangat penting, saudaraku. Baru yang kedua, baru yang ketiga. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menegur murid-muridnya. Hei, kamu orang yang kurang percaya. Yang kedua, baru dia mengatakan kepada angin itu, tenanglah, maka angin itu tenang, saudaraku. Artinya adalah, Yesus ada di sana, apapun yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu, tidak usah takut, karena Yesus ada di situ. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan
Tuhan tidak pernah berjanji keadaan akan selalu baik, saudaraku. Tetapi Tuhan membawa kita, mengajari kita agar kita percaya dan melekat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa akan berkat Tuhan, berdoa bagi orang tua kita, berdoa bagi orang lain, berdoa bagi anak. Sepertinya Tuhan belum jawab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, dijawab ataupun tidak dijawab, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ada kesaksian, saudaraku, hari Rabu kemarin, sebelum tidur biasanya kita doa dan penyembahan dulu. Kita memilih sebelum tidur biar lepas dulu semua dari segala urusan. Baru kita memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, baru kita tidur. Ada telepon datang dari adik saya. Saya lihat sebelum itu adik saya, dia ada di Johor, saudaraku. Halo, saya angkat tangan, saya angkat telepon, dia nangis. Kenapa nangis? Saya pikir belum ditelepon dari kampung, katanya. Belum, saya bilang. Katanya papa sudah gak respon lagi, sakit, sudah banyak orang di rumah. Oh ya, belum. Dia nangis-nangis, saudaraku, sampai saya pun tertegun sejenak. Saya diam, saya katakan, udah kita berdoa aja, nanti saya akan telepon ke kampung. Saya telepon, saudaraku yang kasih ke kampung saya, ke rumah, gak ada yang angkat, saudaraku. Ya. Saya telepon adik saya, dia juga belum tahu, saya kasih tahu. Tapi adik saya yang satu yang di Batam bilang, saya sudah telepon sama mama. Katanya dari pagi dia sakit sampai keringat dingin. Dan dari sore katanya sudah tidak merespon lagi. Sudah dibangunin gak bisa, sudah diajak ngomong gak bisa. Jadi sudah banyak orang datang ke rumah. Sebagai orang percaya, saudara, saya adalah anak pertama, saudaraku. Dalam keadaan COVID seperti ini, kalaupun Tuhan memanggil dia, seperti apa? Belum masuk dalam pikiran, saudaraku. Saya lihat istri saya, dia bilang, "Pak, saya tenang kok. Hati saya damai kok. Tidak terjadi apa-apa." Oh ya, saya cek juga hati saya, saudaraku. Baru saya kasih tahu sama adik saya, "Dek, saya percaya papa akan sembuh. Tuhan pasti menyembuhkan. Kita minta jangan sampai Tuhan panggil di saat-saat COVID seperti ini. Karena COVID seperti ini, saudaraku, kalau kita pulang kampung juga, belum tentu orang kampung nerima, saudaraku. Kita tidak bisa berhubungan dengan mereka, harus diisolasi dulu kalau orang baru datang dari luar kota, saudaraku. Ya sudah, saya telepon adik saya yang satu, yang di kampung lagi dari perjalanan, katanya mau menuju ke rumah, membawa papa nanti akan bawa ke rumah sakit. Ya sudah, kita berdoa, saudaraku, kita menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan itu, kereng telepon, saudaraku, kereng gitu. Ini enggak, lagi keadaan seperti ini enggak diangkat-angkat, ya udahlah, enggak apa-apalah. Saya lihat di telepon, saudaraku, dari kampung, benar dari kampung. Setelah itu, halo. Berpikir secara pikiran, udah dipanggil Tuhan ini, saya pikir. Tetapi puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mereka bilang, papa sudah sadar, ya, sudah pergi ke kamar mandi, katanya. Oh ya, puji Tuhan. Langsung video call, saudaraku yang kekasih. Dia lihat papa saya jalan, tapi saya lihat dia masih lemas, saudaraku yang kekasih. Pada saat itu, katanya sudah dipanggil pendeta dari gereja untuk mendoakan, jadi mereka
mengadakan ibadah di sana, saudara aku yang kekasih. Kita percaya, saudara aku yang kekasih, kalau kita mau, saya pengalaman yang berharga di dalam hidup saya, bahwa Tuhan itu kalau melakukan sesuatu, ataupun sesuatu terjadi bagi anak-anaknya, pasti Tuhan akan mempersiapkan kita, saudara aku yang kekasih. Ada damai sejahtera yang memerintah. Kalau damai sejahtera ini hilang, saudaraku, kita harus datang kepada Tuhan. Kita melekat lagi kepada Tuhan. Karena percaya di situ ada kekuatan kita, saudaraku yang kekasih. Saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara akal pikiran mungkin. Mungkin saya tidak bisa bersama saudara dalam ibadah ini. Mungkin saya sudah pulang kampung, saudaraku, dengan keadaan yang sangat sulit seperti itu. Tapi puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu segala keberadaan anak-anaknya, saudaraku. Nah, kita lihat di sini, hal yang pertama bagi orang yang melekat dengan Tuhan, pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ingat lagi, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Maria dan Marta adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan. Mereka memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sudah sakit, perlu pertolongan pada saat ini. Tetapi Yesus tidak segera datang ke sana, sehingga Lazarus meninggal, saudara yang kekasih. Yesus datang ke sana, bertemu dengan Marta. Marta bilang apa? Tuhan, aku tahu bahwa dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Marta mengerti akan kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia mengerti firman Tuhan. Yesus ada di situ. Dan dikatakan dia akan bangkit. Oh ya, aku tahu Tuhan nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi di sana ada Yesus. Maka Yesus melakukan bagiannya, saudara yang kekasih. Dan saya percaya banyak hal yang kita alami di dalam hidup kita kalau kita lihat ke belakang. Saudara juga ke belakang. Mau belajar tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin waktu lama Tuhan menjawab segala pergumulan kita. Dan saya percaya akan indah pada waktunya. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah, saudaraku yang kekasih. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berkat bagi orang yang melekat dengan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan di sana, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Hal yang kedua, kalau kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan. Banyak orang pernah berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan. Memang kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah karunia daripada Bapa di surga. Itu dikaruniakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang yang dapat mengaku Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus, saudaraku. Oleh karena Roh Kudus, maka kita mengenal Tuhan. Dan itu adalah dikaruniakan Tuhan. Saudaraku, yang mengenal kita adalah orang yang dekat dengan kita. Orang lain mungkin mengenal kita, tetapi namanya mengenal lebih utuh, lebih dalam adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak dan keluarga yang lain. Semakin banyak kita menginvestasikan waktu kepada orang lain, maka semakin kita mengenal akan keberadaan orang tersebut.
semakin banyak kita bergaul dengan orang itu, maka kita semakin memiliki pemahaman, pengenalan dengan orang tersebut. Setelah kita mengenal orang tersebut, maka kita lebih mempercayai, saudaraku, bahwa dia adalah orang yang baik misalnya. Maka kita mempercayai orang itu. Demikian juga dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi dikatakan di sini, kalau kita menyatu dengan Tuhan, kadang-kadang karena kebiasaan lama kita sering cepat marah, cepat bereaksi. Saudaraku, saya percaya orang yang mau melekat dengan Tuhan, ada rasa bersalah di dalam diri orang itu. Mungkin dia mengatakan sesuatu tanpa kesadaran, tanpa disengaja, saudaraku yang kekasih. Ada sesuatu efek di dalam diri orang tersebut. Nah, artinya orang yang dekat dengan Tuhan itu, Tuhan merasa apa yang kita rasakan. Kita merasakan apa perasaan Tuhan kepada orang lain. Bagaimana dengan cara hidup kita, saudaraku yang kekasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam hidup ini, kita perlu lebih mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita perlu melekat dengan Tuhan. Hal yang ketiga di sini dikatakan adalah mereka memiliki kasih, saudaraku yang kekasih. Memiliki kasih Bapa. Supaya kasih yang dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus itu ada di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih yang datang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kita melekat dengan Tuhan, dengan sendirinya kasih Tuhan itu transparansi ataupun transfer, impartasi di dalam hidup kita. Yang sebelumnya kita mungkin tidak mampu melakukan itu, tidak mampu merasakan itu. Saya percaya kalau kasih yang Tuhan itu ada di dalam hidup kita, kita pasti akan semakin mengasihi orang-orang lain, saudaraku yang kekasih, terutama kepada Tuhan. Kasih adalah dasarnya untuk kita bisa membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Kalau tidak ada kasih yang kita di dalam hati kita, kita melayani Tuhan, berarti kita sama seperti orang-orang Farisi, saudaraku. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang melakukan kewajiban agamawi, tidak di dalam kasih, saudaraku yang kekasih. Saya teringat, saudaraku yang kekasih, dulu saya ingat kesaksian seorang orang tua, sudah berumur sekitar 80 tahun, saudaraku yang kekasih. Sekarang dia sudah meninggal. Saya ingat kesaksiannya itu. Dia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan keluarganya, saudara. Sekalipun dia sudah tua, dia setiap hari Minggu tetap dia ke gereja. Setiap ada komsel dia datang. Setiap ada pelayanan, saudaraku, bagi orang-orang yang susah, dia selalu membagi-bagikan sembako. Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingat kesaksiannya, saudaraku yang kekasih. Suatu saat dia bilang anaknya sakit. Pagi-pagi waktu hari Minggu, anaknya sakit, saudaraku yang kekasih. Panas tinggi, saudaraku, dikatakan, dia bersaksi. Tetapi karena aku mengasihi Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan. Aku mau pergi ke gereja memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena di gereja aku bisa merasakan kuasa Tuhan. Di gereja ada orang-orang yang mau berdoa untuk anakku. Istrinya berkata, udahlah nanti ke gereja. Kita bawa dulu berobat ini. Ke gereja juga bisa besok. Apa yang dikatakan orang tua ini adalah, aku lebih mengasihi Tuhan daripada anak ini. Kalau aku percaya Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Anak itu sembuh, saudaraku. Dia bersaksi. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan,
untuk beribadah, terutama beribadah online seperti ini, tetaplah melekat dengan Tuhan, agar kasih kita kepada Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Untuk semakin hari kita semakin menyenangkan nama Tuhan. Bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari kasih Tuhan yang mendorong kita untuk kita mau merendahkan diri seperti Yesus, untuk mau menjadi berkat kepada orang lain, untuk mau kita menguatkan orang lain, untuk mau berkorban kepada orang lain. Semua itu karena Tuhan dan kasih yang ada di dalam hidup kita, yaitu kasih Bapa. Puji Tuhan, saudara akan kekasih. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami di dunia ini, bagian kami adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati kami pada saat ini, jemaat-Mu, Eklesia Taman Palem, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, mungkin di rumah, di dalam mobil, dalam perjalanan. Mari Bapa, mari Tuhan, untuk mereka, untuk kami semua menjadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, biar kami tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, efek dalam hidup kami tahu Tuhan yang menjadi milik kami. Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji bagi kami, Dia pasti akan menepatinya. Kami tetap melekat dengan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang penuh kuasa itu telah memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pangabean, yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, dan pelayanan serta pekerjaan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita sepekan ini, ya kita tetap ibadah seperti biasa, yaitu ibadah online, baik itu doa fajar maupun ibadah pada hari Minggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya itu Tuhan menolong kita semua di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi pengharapan kita, untuk kita boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu yang penuh kuasa yang telah memberkati kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menerima pesan daripada Tuhan untuk kami tetap hidup di dalam melekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap loh hati kami ya Tuhan. Dan jadikan kami ya Tuhan pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-Mu GBI Eklesia Taman Palem. Berkati pelayanannya, semakin Kau pakai luar biasa, pengurapan yang baru senantiasa Kau curahkan baginya. Berkati pekerjaannya, berkati keluarga, istri, anak-anaknya, seluruh keturunannya Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah diberkati. Engkau juga memberkati seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem ya Tuhan. Oh Tuhan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit Tuhan tolong, Tuhan bela. Tuhan beri kekuatan, beri jalan keluar dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri semua ini ya Tuhan, ibadah online kami. Dan kiranya Tuhan sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai kami semua. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.